The Usos tutup tahun 2025 dengan menjadi tag team champion lagi. CM Punk siap buktikan Bron Breakker itu belum pantas. Gunther hajar habis R-Truth demi John Cena. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Raw, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode Raw hari ini tanggal 30 Desember 2025. Raw hari ini dibuka dengan mempertegas pengaruh yang makin besar dari The Vision setelah Austin Theory bantuin Bronson Reed ngalahin CM Punk dan Rey Mysterio minggu lalu. Grup ini secara resmi ngenalin dia sebagai member terbaru mereka yang diposisikan sebagai investasi jangka panjang di bawah arahan Paul Heyman. Heyman nge-frame faksi ini sebagai kumpulan para main eventer WrestleMania masa kini dan masa depan yang langsung dapat reaksi negatif dari penonton lewat sorakan keras buat CM Punk. Teori nyoba buat nunjukin taringnya dengan ngedukung Bron Breakker sebagai the next World Heavyweight Champion, tapi Punk langsung motong sebelum momentum itu dapat tempat. Punk tegasin kalau dia ke situ bukan buat ngelawan satu grup, melainkan cuma fokus ke Breakker dan pertandingan gelar mereka yang udah dijadwalin buat Raw minggu depan. Member The Vision lainnya pun langsung cabut dari ring. Breakker ngasih pernyataan yang paling tegas sejauh ini. Dia nolak ide kalau dia itu cuma prospek masa depan dan nyatain kalau dia adalah kekuatan masa kini. Dia nge-frame The Vision sebagai grup yang bersatu karena ambisi dan sudut pandang, sambil langsung ngebalas kritik kalau kenaikan karirnya itu dipercepat karena faktor keturunan. Dengan bandingin kenaikan karirnya yang cepat sama masa lalu Punk, dan bilang kalau dia rela ngorbanin apapun demi sabuk juara. Punk ngebales dengan nekenin lagi kepercayaannya sama kemampuan Breakker, tapi dia narik garis tegas antara potensi dan waktu. Bilang kalau meskipun Breakker mungkin bakal ambil sabuk itu suatu saat nanti, itu nggak bakal terjadi di Raw minggu depan. Adu bacot antara CM Punk dan Bron Breakker ini efektif banget buat ngebangun pertandingan mereka minggu depan. Punk kelihatan pede kayak biasanya, Breakker juga mainin peran yang sama. Kalau buat Austin Theory sih, di waktu singkat pas dia ngomong, dia nggak kelihatan atau kedengaran cocok di peran itu. Cukup ngagetin sih gimana dia bisa berubah cepat banget dari yang tadinya jadi fokus utama, sekarang malah kayak dilupain gitu aja. Di backstage, situasi Women's World Championship difokusin ke tekad Raquel Rodriguez buat nyelesain apa yang udah dia mulai. Meskipun dapat dukungan dari Liv Morgan dan Roxanne Perez, Raquel ngotot mau nanganin pertandingan gelarnya itu sendirian. Pertandingan pertama di Raw hari ini, triple threat buat gelar juara dunia Women, mempertegas peran Stephanie Becker sebagai seorang champion yang tangguh dalam ngadepin ancaman yang terus-menerus. Nikki Bella ngandelin status Hall of Fame dan pengalamannya, sementara Raquel ngandelin power dan kontrol, yang sering banget bikin kedua lawannya nggak berkutik. Titik balik matchnya terjadi pas Raquel ngelakuin Tehana Bomb ke Nikki, tapi Becker langsung manfaatin momen itu dengan nendang Raquel keluar ring dan ngepin Nikki untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan triple threat yang lumayan oke. Aku cukup suka matchnya. Ketiga bintang ini kerja keras dan mereka berhasil narik emosi penonton. Stephanie Becker ada di posisi sebagai talent yang hebat, tapi dia butuh pengembangan karakter segera. Nikki Bella juga kalah terus, jadi nilai jualnya makin turun. Aku juga agak ngerasa kasihan sih sama Raquel Rodriguez karena kita terus-terusan diingetin soal berapa banyak kesempatan gelar yang dia dapat, tapi dia masih aja gagal. Jackie Redmond nemuin Gunther yang makin sombong sejak ngalahin John Cena. R-Truth nyamperin dia soal keberhasilan Gunther bikin Cena tap out, yang nge-frame kemenangan itu sebagai sesuatu yang personal daripada sekedar kompetisi biasa. Gunther nerima apa yang dia tangkap sebagai tantangan dan mereka pun akan tanding di Raw hari ini nanti. Storyline tag team cewek makin panas setelah kemenangan Asuka atas Rhea Ripley minggu lalu gara-gara salah paham yang ngelibatin Io Sky. The Kabuki Warriors ngerayain kemenangan itu sekaligus status mereka sebagai juara, sambil ngeremehin keluhan rival-rival mereka. Rhea dan Io langsung nyamperin mereka yang berujung jadi berantem kacau. Segmen ini berakhir dengan Rhea dan Io yang berhasil bertahan di ring. Ini tuh cuma teaser standar buat nge-hype pertandingan gelar mereka. Adu jotos yang solid yang ngebuktiin lagi kalau Iosuke emang masih sedikit cedera menjelang title match-nya minggu depan. Rey Mysterio ketemu sama CM Punk. Obrolan singkat mereka ngasih kode kalau mereka punya musuh yang sama, yaitu The Vision.
dan nunjukin kalau Punk mungkin gak bakal sendirian dalam ngadepin pengaruh Heyman dan jangkauan grup itu ke depannya. Gunther lanjut dominasinya dengan ngelawan R-Truth yang langsung nyerang dia gara-gara rasa gak hormat Gunther ke John Cena. Agresivitas R-Truth sempat bikin Gunther keganggu, tapi matchnya langsung berubah arah begitu Gunther nerapin tempo dan kontrolnya. Setelah ngebantai R-Truth dan sengaja nggak mau nyelesain match pakai powerbomb, Gunther masang sleeper hold dan maksa R-Truth buat tap out. Emang harusnya kayak gitu sih, karena Gunther bahkan nggak keringetan di sini. Mereka lagi ngebangun ide kalau bakal ada seseorang yang harus maju lawan Gunther secepatnya dan itu bakal jadi feud gede berikutnya. R-Truth itu tipe bintang yang bisa dibantai tapi tetap bisa bikin Gunther dapat hit atau reaksi benci dari penonton dalam prosesnya, dan itu berhasil banget di sini. Di backstage, Jey Uso ngaku kalau kesulitan dia akhir-akhir ini ngefek ke rasa percaya dirinya. Jimmy bales, ngotot kalau keraguan Jey itu satu-satunya penghalang dan ngingetin Jey soal siapa dia sebenarnya. Jey pun akhirnya kelihatan semangat lagi. Paul Heyman secara resmi nyambut Austin Theory di backstage, nekenin kalau grup itu dukung dia sepenuhnya dan ngelihat pertandingan dia nanti sebagai kesempatan buat mantepin posisi dia di dalam faksi. Bron Breakker dan Bronson Reed yang ikut nambahin dukungan itu nge-frame kalau match Theory sebagai tes loyalitas dan performa, bukan cuma sekedar match single biasa. Tapi pertandingan Austin Theory lawan Rey Mysterio berakhir kontroversial. Setelah saling balas serangan yang kompetitif, Rey kelihatan dapat momentum setelah kasih 619. Tapi Logan Paul campur tangan dengan nge-cut Mysterio tepat di depan mata wasit. Wasit langsung mutusin diskualifikasi. Theory dan Logan langsung hajar Rey yang bikin tiba-tiba Penta comeback. Langsung jarang Logan dan Theory selamatkan Rey Mysterio. Gak punya cukup waktu buat bener-bener bikin pertandingannya berkembang, tapi Austin Theory sempat kelihatan lumayan oke di sini. Aku bakal kasih waktu beberapa minggu lagi buat dia, tapi sekarang Austin Theory ini belum bikin aku tertarik sama sekali. Dia kelihatan gak cocok. Meskipun masuk akal dari sisi cerita, tapi dari sisi visual dia nggak kelihatan atau bersikap yang pas sama perannya. Aku nggak dapat feel-nya sama sekali. Tapi keren kok lihat Penta akhirnya balik dan Rey Mysterio itu udah otomatis jadi salah satu keajaiban alam yang mustahil buat dikategorikan. Maxxine Dupri terus ngebahas soal kontroversi kemenangan Women's Intercontinental Championship-nya. Dia ngotot kalau Becky Lynch itu tap out dan sabuk itu sekarang jadi miliknya buat dijaga. Becky langsung motong omongan itu buat ngebantah kalau dia tap out dan ngeremehin kredibilitas Maxxine. Nge-frame sang juara itu sebagai orang yang belum terbukti dan cuma jadi juara sementara. Maxxine balas lagi ngasih peringatan ke Becky kalau rematch-nya bakal berakhir dengan submission lagi atau bakal ada cedera serius. Becky nutup dengan nampilin resumenya dan bilang kalau momen Maxxine bakal berakhir minggu depan. Skill bicara Maxxine Dupri emang belum spesial banget, tapi emang nggak perlu spesial juga sih kalau lawannya itu Becky Lynch yang selalu nge-carry segmen adu mulut kayak gini. Cuma ya durasinya emang agak kelamaan dikit. Waktunya main event. The Usos nantang AJ Styles dan Dragon Lee buat World Tag Team Championship. Kesalahan di awal dan keraguan yang masih ada dari Jay kontras banget sama semangatnya Jimmy. Tapi seiring match berjalan, The Usos nemuin ritme mereka. Sang juara berkali-kali misahin member The Usos, sementara gangguan dari luar dan serangan berimpact tinggi bikin hasilnya nggak pasti. Dive dari Dragon Lee dan serangan AJ Styles di akhir pertandingan hampir aja bikin mereka mertahanin gelar, tapi The Usos selamat dari beberapa percobaan finishing move. Match berakhir pas The Usos nge-counter Phenomenal Forearm, ngelakuin synchronized super kicks dan ngasih 1D ke Dragon Lee untuk memenangkan pertandingan. Kemenangan ini bikin The Usos jadi 9 kali World Tag Team Champion dan nutup Raw dengan reuni mereka yang dimantepin lewat kesuksesan dapat gelar. Menit-menit akhir pertandingannya itu bagus banget dan ini cara yang asik buat nutup tahun 2025. Walaupun aku nikmatin masa jabatan dari AJ Styles dan Dragon Lee sebagai juara, aku tahu mereka bakal nggak lama. The Usos itu pilihan yang bagus buat ngetutup era juara manapun dan karena masalah mereka, kita tahu bakal banyak drama yang datang di tahun 2026. Oke, ini adalah Go Home Show buat Raw minggu depan yang bakal jadi anniversary pertama Raw di Netflix dan udah dijadwalin bakal ada momen-momen gede yang bakal terjadi. Dan aku rasa mereka udah lakuin kerja bagus buat ngebangun acara itu.
Salah satu hal yang keren dari WWE era modern itu tuh mereka bikin sabuk non-world title berasa jauh lebih penting. Emang sih Raw Tag Team Titles nggak ada di urutan teratas, tapi main event tadi setidaknya kerasa sebagai sesuatu yang penting. Itu bikin show-nya jadi lebih bagus dan banyak hal yang disiapin buat masa depan juga. Aku nggak berekspektasi banyak pas mau nonton Raw hari ini dan ternyata hasilnya oke. Secara keseluruhan ini episode Raw yang standar lah sampai akhirnya ada pergantian gelar di akhir yang bikin Raw hari ini jadi mantep. Semoga semuanya makin seru di tahun 2026. Tapi menurut kalian gimana Raw hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can.